Kita ambil absen dulu ya. Habibur Rahman, Ya Pak. Muhammad Yusuf, Hadir. Eka Dermawan, Ada dia Pak. ada dia Sandra. Ada kabar mungkin izin Iya. sakit atau sebagainya. Bagaimana kabar ini? Baik Pak. Alhamdulillah baik saja. Ini sudah pasang ke 20, 21. Yang tadi itu. Abi itu ada sampah, tolong dibersihkan dulu ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Siapa yang tahu? Materi ya Pak. Dari yang minggu kemarin, Kemarin tuh kelompok sosial, apa ya? sosial. Lalu kita sudah mempelajari apa itu pengertiannya, ciri-cirinya. Itu ingat kan? Untuk materi yang sekarang kita masuk topik baru, yaitu tentang perubahan sosial. perubahan sosial. Sebelumnya sudah ada tuh apa itu perubahan sosial? Nggak tahu? Belum. Jadi sebelum masuk pada topik, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian dari perubahan sosial itu. Karena materi kita hanya satu ini, jadi kita tidak apa-apa santai tapi tetap fokus ya. Oke. Jadi Bapak ada beberapa gambar yang kaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi Bapak minta kamu nanti untuk menjelaskan mengenai gambar. Kita mulai di gambar yang pertama. Nah, Ini belanja online, penjual dan pembeli tidak bertemu transaksi antara penjual dan pembeli. Ini dari segi ini, jadi dulu dan sekarang. dulu dan sekarang ya, dulu dan sekarang ya. Dulu orang kan belanja di Nah, dulu belum ada online shop, jadi kita harus kalau ingin Sumber demo. sumber demo dengan dalam. Itu beragam. persen persen. Oh, persen. Sekarang Sekarang udah online. kita bisa di rumah membeli barang kan, tanpa harus keluar kamar. Masuk ke kamar, tanpa seperti itu langsung. Nah, Kalau dimanapun kita ada bisa juga. kita langsung masuk ke gambar yang kedua. Nah, Ini ujian ujian nasional. Ujian nasional Pak. Iya, kan? Ini dulu Pak. Waktu SD kamu masih masih Pak. LDK. Iya Pak. pensil 2B. Pensil 2B. SMP Masih masih. ya. B Enggak Pak, saya pakai pena. Pena. Nah, ini yang sekarang. Nah, Oh, sekarang cukup ya. dengan mengklik Nah, Anda sudah bisa sekarang serba instan ya. serba instan semua. Mungkin langsung siap. Sama tuh kalau Bapak dulu pas SD sama dengan kamu semua masih menggunakan LJK, pensil mengisi mengitamkan. Sekarang SMP juga dan ya SMA terakhir baru pakai komputer. Nah, Bapak akan memberikan
memberikan gambaran dasarnya seperti itu. Sudah mulai ngerti kan mengenai perubahan sosial? Ngerti, Pak. Sudah mulai paham. Mantap. Ya, Bapak akan memberikan gambarannya. Jadi perubahan sosial itu hampir setiap aspek menjadi suatu permasalahan dalam kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas. Mereka tuh selalu merasa tidak puas dengan jelas Pak. Ya. Ketika produk baru muncul, dia akan berusaha untuk memilikinya. Perubahan sosial ini juga dapat diartikan sebagai suatu hasil proses yang berlangsung secara terus-menerus. Ada beberapa tokoh itu yang menyinggung masalah perubahan sosial ini, yang menjelaskan. Yang pertama itu menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis ini, dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Lalu ada menurut Gilin dan Gilin. Ini tak gambar, coba mau tahu namanya sama. Ini gambar. Jadi menurut mereka ini bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu hasil variasi terhadap cara-cara yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Maksudnya ini hasil yang bervariasi ini, dan itu hasil yang bervariasi yang ada dalam masyarakat tersebut itu diterima oleh masyarakatnya. Maksudnya contohnya seperti ini. Perubahan kondisi geografis itu kan diterima oleh masyarakat. Mungkin yang menolak itu itu kan sudah faktor alam, ketetapan. Ini bisa dia harus menerima kan. Lalu pada sektor komposisi penduduk, ketambahan dan perkembangan penduduk. Lalu kebudayaan, lalu juga penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Contohnya banyak. Perubahan sosial itu sampai sini paham? Dua parahan. Sebenarnya ada beberapa banyak lagi parahan, tapi Bapak yang ambil dua yang lebih berapa itu lebih banyak. Sejauh ini Pak, Paham. berarti sudah bisa menggambarkan apa itu perubahan sosial kan? Siapa? Sekarang Bapak minta untuk kamu semua, masing-masing kamu memberikan satu contoh di kehidupan kamu yang kamu rasakan mengenai perubahan sosial. Mulai dari Yusuf. Contoh yang di kehidupan terdekat di sekitar. Jujur sekarang ya. Di dulu pas itu Keraskan suaranya. Keraskan. kita main sama-sama, juga sama-sama main kan. Dulunya ada gadget ini, teknologi ada sebut. Yang sekarang lah, sudah maju, perkembangan teknologi sudah maju, maka setelah gadget-gadget ini. Berarti sebelum gadget ini merambah ke dunia kita, jadi dan sering untuk sama-sama sosialisasi masih tinggi kan? Masih tinggi.
Tapi sekarang sudah ada ya ketika ini semua orang sudah terima sudah ya cukup dengan gadget handphone di kamar saya cukup bisa seleksi. bahkan orang tetangga di samping kita tidak tahu siapa dia gitu kan. Saking kurangnya sosialisasi Nah, kan. seleksinya di perubahan yang sangat besar di kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Silakan Abi, ada contoh? Ada Pak. Nah, silakan. Menurut saya Pak, dari zaman dulu sampai sekarang, dulu kan orang belum ada lampu. Orang dulu kan pakai lampu dama kan. Lampu dama. Ya. Nah, Sekarang kan udah canggih, udah masuk SD kan, udah bisa apa nih? Kalau masak ada listrik, udah canggih kan. Dulu kan belum ada, sekarang udah canggih itu Pak. bahkan listrik itu sudah sampai ke desa-desa yang terpencil kan. Nah itu Pak, itu maksud saya Pak. Jadi, terima kasih atas contohnya. Sama Pak. Ini perubahan sosial ini itu terbagi atas dua. Pertama, perubahan sosial dalam berskala besar atau skala luas, global kan, Dari segi banyak. kejiwaan. Lalu dalam skala kecil atau skala terbatas. Ada yang tahu? Yang global, yang perubahannya terjadi dalam skala global itu apa contohnya? Badan teknologi ya. Teknologi yang ini tadi kan. Ya. Teknologi itu pasti didasarkan seluruh umat di muka bumi. juga ini pasti. Kalau yang berskala terbatas, skala kecil, atau perubahannya itu seperti apa? Misalnya perubahan itu hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Budaya Contohnya di Minangkabau, gitu kan. ya. Budaya Minangkabau mungkin dulunya seperti ini, dan sekarang mungkin ada variasi. Jadi Oh iya, sekali lagi. Perubahan sosial ini tidak selalu dikonotasikan atau berkonotasi pada hal yang positif saja. Perubahan sosial ini, tapi bisa perubahan sosial ini dengan mengarah ke hal yang lebih negatif apabila perubahan tersebut sudah mengganggu, merusak, membuat suatu sistem dalam masyarakat tersebut menjadi tidak stabil. Itu bisa mengarah ke perubahan tersebut, mengarah ke hal yang negatif. Sampai sini paham? Pak. Dari gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi dan beberapa penjelasan singkat mengenai dasar dari perubahan sosiologi, maka kamu sudah bisa memahami atau menjelaskan apa itu pengertian dari perubahan sosial. tidak ada arti. Atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pengertian perubahan sosial? Ini kesimpulannya Pak ya. Kesimpulan akhir arti dari perubahan sosial. Dikeraskan. Ya kayak itu. Silakan di Pak beri waktu dulu. Banyak. Silakan. Masing-masing kamu harus menjelaskan ya. Masing-masing kamu dapat giliran. Yang jelas kita berani menjelaskan.
Abi jangan tidur aja Abi. Ya Pak. Melawan puasa sekarang. Lawan. Nah, jadi ini Pak. Sudah. Baik, langsung saja Yusuf untuk menjelaskan mengenai apa itu Perubahan sosial. perubahan sosial. Jadi Keraskan. sebenarnya kesimpulan dari perubahan sosial ini maknanya artinya suatu hal yang berubah dari semua aspek, dari berbagai aspek dalam kurun waktu tertentu. Jadi waktunya, jadi semua itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan waktunya dan waktu yang sama. Jadi itulah perubahan sosial. Yang dari kelas sosial kan seluruh sosial ini mencakup segala hal. Nah, itu Masyarakat ya. masyarakat. Cukup. Nah, singkat aja. Abi silakan. Menurut Abi apa itu perubahan sosial? Kalau menurut saya ya sama seperti rekan saya. Apa? Coba jelaskan. Kombi. Perubahan. Ya, oh sama. Sama. Kalau itu Bapak minta contoh satu dari Abi selain yang tadi. Kalau tidak bisa menjelaskan pengertian lagi, Bapaknya minta contohnya dari Abi perubahan sosial. Apa contohnya? Contohnya berubah ya Pak. Selain yang contohnya tadi. Dari zaman sekarang sampai dulu. Pokoknya kasih saja contoh satu dulu nanti Bapak koreksi. Coba dulu. Coba aja dulu. Ya. Cari saja yang dekat-dekat sekitar lingkungan Abi. Mungkin ada contoh perubahan sosial. Contoh ya. Abi tinggalnya di mana? Di sini lah. Sini, pulang sini. Ya. Nah, kan banyak tuh contohnya. Contohnya Pak, dulu kan apa namanya, semasa kecil orang kan main bersama, apa main kelereng atau main apa namanya, kok itu Pak. Kalau sekarang kan orang udah pegang gadget Pak, nah udah canggih Pak. Itu ya itu Pak. Nah, baik. Nah, itu yang saya tahu Pak. Mungkin Abi belum terlalu paham ya. Iya Pak. Di apakah memberikan itu apa perubahan sosial itu ya? Definisi. Nah, definisinya. Definisi. Ini berdasarkan gambar dan penjelasan dan tanggapan dari kamu semua. Jadi bahwasanya perubahan sosial itu adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi di segala aspek yang ada dalam masyarakat. Yang dimana aspek tersebut sistem sosial, struktur sosial, unsur sosial dan fungsi dari masyarakat itu sendiri. Mana itu yang perubahan yang terjadi pada sistem sosial? Pada itu yang ada di sistem sosial tersebut. Tidak tahu. Yang ada di sistem sosial itu yang pertama yang berubah itu nilai-nilainya, sikap,
pola perilaku dalam kelompok tersebut. Lalu di apa lagi? Sistem sosial, struktur. Di struktur sosial ini banyak. Yang pertama perubahan pada lembaga pendidikan, contohnya tadi. Lalu ada kurikulum dari KBK, KTSP dan K13 kan. Itu. Itu contoh satu kan. Lalu apa lagi? Kultur ya. Kultur sudah ditentukan tadi kan, yang di daerah Minangkabau sebenarnya. Yang awalnya mungkin musik atau lagu-lagu Minang itu hanya alat musik itu diiringi dengan alat musik tradisional. Tapi sekarang mungkin sudah diselingi dan dinunggui dengan musik-musik remix. Ya kan, kebanyakan banyak. Ya itulah yang dinamakan dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu seperti yang dijelaskan oleh teman kita Yusuf tadi, yaitu cakupan waktunya itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, itu satu. Ya, itu mungkin itu temuan kita pada hari ini mengenai perubahan sosial. Sampai sini paham? Paham. Tapi baik, karena waktu kita sudah habis. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak meminta kepada kamu semua untuk mencari ciri-ciri dari perubahan sosial tersebut dan proses dari perubahan sosial tersebut. Bisa? Kalau tidak membuat minggu depan, apa sanksinya? Sanksinya denda. Denda apa denda? Denda Uang. Kebukaan. Besok masih besar. Pokoknya kita petikan di Firman Jaya. Baik, mungkin hanya itu. Sekian dari Bapak. Apabila terdapat kesalahan dan Bapak mohon maaf. Intinya kita di bulan puasa harus tetap semangat walaupun ini bulan puasa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.